Kembali di RV Channel, Sobat Dr. Vito, Anda bisa ikutan komen atau Anda bisa nanya di Instagram ataupun di YouTube. Kita akan pilih, kita akan jawab. Saya jawab di sini, YouTube di RV Channel. Nah, ini pertanyaan dari Instagram juga. Jadi katanya sekarang sedang pengobatan TBC tulang. Nah, TBC tulang ini infeksi akibat Mycobacterium tuberculosis. Itu biasanya memang orang taunya pada paru, tapi pada tulang juga bisa, kelenjar juga bisa, pada otak juga bisa. Nah, jadi sempat COVID isoman, aduh. Tapi udah sembuh harusnya, karena udah sempat bikin Instagram kan. Anda hebat berarti, kuat ya, sampai lolos, sampai orang lagi TBC, COVID juga sembuh, berarti Anda hebat. Lalu sekarang rasanya sesak napas, oke, mungkin. Nah, sekarang apakah memang perlu untuk medical check up? Saya rasa Anda perlu. Check up untuk, biasanya kita ronsen ya. Kalau foto ronsen itu untuk melihat apakah memang ada infeksi atau mungkin bekas-bekas dari infeksi di paru-paru. Anda kan pernah COVID. Apalagi TBC ini memang sih bisa TBC tempat lain, tapi paru-paru biasanya juga cukup banyak tuh. Coba lihat deh, ada tanda-tanda khusus nggak misalnya ya. Lalu evaluasi pengobatan TBC juga bisa. Ini gampang dilakukan di mana? Mesti ke dokter apa? Anda bisa ke puskesmas dulu. Vaskes pertama, ada dokter umum di sana, dan juga ada kadar-kadar TBC. Jadi mereka bisa tahu kira-kira mau evaluasi apa aja sebenarnya. Ke dokter tulang pun nggak ada masalah. Justru sebenarnya Anda bisa evaluasi juga keadaan tulang Anda demikian bagaimana. Dokter jantung boleh, tapi Anda juga boleh ke dokter umum dulu untuk menentukan yang mana dulu nih prioritasnya. Sesak napas nggak selalu dari jantung. Kadang-kadang dari paru-paru pun bisa. Apalagi mungkin ada risiko long COVID. Sekarang katanya istilah kerennya LC ya. Nah, mudah-mudahan sih Anda sehat aja, jantungan juga baik, dan lanjutkan, semangat. Anda contoh bahwa Anda pantang menyerah sampai bisa sembuh dari TBC. Yang berikutnya nih, ada yang bertanya mengenai tekanan darah. Penting ya, tekanan darah ini memang kadang-kadang menjadi orang galau tuh. Tekanan darah tinggi, galau. Darah rendah, galau juga. Tekanan darah cenderung naik turun, nggak stabil. Katanya bisa bikin otot jantung menjadi bengkak. Apakah aman mengkonsumsi obat-obat kaptopril walaupun tekanan darah sudah normal karena punya riwayat hipertensi sebelumnya? Gini, orang hipertensi memang jika sudah mesti minum obat, minum aja obatnya. Obat ini secara rutin akan menjaga supaya tekanan darah tetap stabil. Jadi nggak naik turun jadinya. Kalau misalkan seorang ini sudah minum obat dari awal, maka biasanya obat-obat ini akan menjaga 24 jam penuh. Jadi sekarang itu sudah ada obat-obat lain, hipertensi itu banyak sekali obatnya. Ada obat-obat yang cuma diminum sekali sehari cukup. Jadi nggak perlu diminum 2-3 kali sehari seperti kaptopril. Kalau kaptopril ini kan 2-3 kali sehari. Jadi karena itu bisa diminum obat-obat lain menjadi pilihan agar lebih enak minumnya. Kan sekali sehari cukup. Jadi pagi aja atau malam aja gitu. Sehingga obat-obat ini menjaga supaya jantung tidak menjadi besar atau bengkak. Jadi selain untuk tensi, juga untuk jantung. Berikutnya adalah pertanyaannya, apakah memang benar kalau risiko yang tensi tidak stabil bisa bikin jantung membengkak? Itu benar. Tensi yang tinggi dalam jangka waktu tertentu, orang kadang-kadang minum obat darah tinggi itu on and off. Oh, minum pas lagi tinggi. Udah minum, turun kan? Nggak minum lagi. Besok tinggi lagi padahal dia udah nggak periksa. Udah turun kemarin katanya, dia nggak cek lagi. Lah iya, memang orang kan darah tinggi, minum obat tensi turun. Besok kalau obat lupa diminum, dalam beberapa hari dia tinggi lagi pasti. Pernah kan kalau orang tiap hari masa nggak mandi, ya kan? Perlu nggak sih mandi tiap hari? Ya perlu, soalnya abis mandi kan besok kotor lagi, mandi lagi. Jadi demikianlah obat itu. Sama kayak orang isi bensin sekarang, besok perlu nggak isi bensin lagi? Ya perlu. Kemarin kan udah full, ya kan kemarin. Makanya sekarang perlu isi lagi karena sudah habis bensinnya. Sama, obat tersebut juga bukan sekali minum untuk selama-lamanya. Anda perlu minum tiap hari secara teratur dan rutin supaya stabil. Dengan demikian menjaga jantung Anda pun tetap sehat juga. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Wow, ini katanya saya nonton YouTube Anda. Thank you, nonton di RV Channel. Lalu pertanyaannya, bagaimana hasilnya labnya trombositis 1 juta? Trombositosis. Wow, ini memang tidak normal ya. Trombositosis ini adalah sebuah keadaan di mana trombosit atau sel keping darah ini menjadi terlalu berlebihan. Dan tentunya yang kita takutkan adalah reaksi pembekuan darah pun berlebihan juga. Jadi ada risiko misalkan penyakit-penyakit yang penyumbatan di pembuluh darah, bisa jantung, bisa otak. Karena itu mesti kita cari tahu penyebabnya apa. Yang pertama paling simpel, coba deh periksa ulang. Karena kadang-kadang juga bisa saja terjadi ini adalah kesalahan angka kan. Jadi karena itu coba cek ulang labnya.
Dan kalau memang ini benar terjadi, maka coba cek juga faktor pembekuan darah yang lainnya. Dan Anda bisa konsultasi juga dengan dokter-dokter yang berhubungan dengan pembekuan darah. Tentunya selain dokter jantung, sebenarnya Anda bisa konsultasi dengan dokter hematologi namanya. Karena memang dokter ini belajar mengenai darah. Penyakit kelainan darah ini bisa diobati, bisa diatasi, dan semoga Anda cepat mendapat solusinya. Saya harap Anda baik. Berikutnya ini ada pertanyaan yang memang sering ditanyakan dan suka bikin bingung ya. Orang yang GERD atau gastritis, katanya sakit mah. Lalu dia bilang katanya, ini pernah hasil ekonya bagus, tapi punya keluhan sampai nyeri dada, sampai tembus ke punggung. Sakit semua, sebelah kiri pokoknya sakit ya. Dari kepala sampai kaki, waduh. Oke, sekarang kita bahas dulu satu persatu. Tenang dulu ya. Jadi, kalau misalkan orang punya riwayat GERD atau gastritis, memang mungkin saja merasakan panas di dada. Jadi, kalau ada rasa panas di dada ini, memang orang kadang-kadang panik, takut serangan jantung. Belum tentu juga sih. Namun demikian, Anda perlu untuk waspada. Kalau misalkan Anda sudah punya faktor risiko, Anda perokok, atau mungkin Anda darah tinggi, atau mungkin punya diabetes, maka sebaiknya Anda memang waspada. Karena kita pastikan dulu nih, apakah benar nih serangan jantung. Kalau sampai memang benar serangan jantung, kan kita harus segera tangani. Karena kalau mah atau gastritis kan nggak sampai bikin Anda tiba-tiba fatal gitu kan. Nggak sebenarnya, tiba-tiba mendadak maksudnya ya. Jadi karena itu, pastikan dulu yang gawat. Jantung bukan, kalau emang bukan ya sudah. Nah gimana cara memastikannya? Eko itu adalah pemeriksaan USG jantung. Biasanya untuk melihat katup atau dinding jantung atau fungsi jantung, pompa jantung gimana. Kalau Anda mau untuk ngetes apakah ini ada hubungan dengan jantung, harusnya hubungan dengan serangan jantung. Jadi Anda cek EKG minimal atau Anda juga bisa cek lab. Di lab itu ada pemeriksaan enzim jantung. Nah ini memang berbagai kondisi agak susah. Kalau misalkan Anda mungkin di tempat yang tidak punya fasilitas tertentu. Tapi harusnya sih di banyak fasilitas kesehatan yang tingkat 2 atau tingkat yang lebih tinggi, maka biasanya Anda sudah punya EKG minimal atau treadmill bahkan. Pemeriksaan ini bisa menentukan apakah Anda punya risiko serangan jantung apa enggak. Jadi karena itu minimal periksa itu dulu. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, Anda perlu periksa faktor risiko jantung. Ada kolesterol dan lain-lain. Lebih baik Anda mencegah daripada Anda harus terlanjur serangan jantung. Nah itu soalnya lain tuh. Orang dengan keluhan sakit dada memang mirip orang serangan jantung. Orang yang GERD pun bisa juga demikian, tapi lebih baik Anda pastikan dulu nih jantung aman, baru oh ya udah ini mah GERD. Berarti Anda bisa lebih tenang, ubah pola makan lebih sehat, nah Anda bisa pelan-pelan sembuh. Gitu ya, mudah-mudahan Anda bukan jantungan deh. Oke, saya akan rutin untuk menjawab pertanyaan Anda, jadi Anda boleh komen di YouTube ataupun di Instagram. Saya akan jawab, dan Anda saksikan, Anda tunggu di RV Channel, Dokter Menjawab. Saya akan jawab tentang Anda semua. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau